guys, ketemu lagi sama aku di Kalista Project. Jadi kali ini aku bakal jelasin tentang Mikrotik Access. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu Mikrotik Access? Jadi selain router kabel, Mikrotik juga bisa berfungsi sebagai wireless access point untuk menyediakan koneksi WiFi. Sebab Mikrotik dapat menyebarkan jaringan dan sinyal internet ke berbagai lokasi. Dengan fitur yang dimilikinya, Mikrotik dapat berfungsi sebagai access point dan wireless fidelity. Nah, itu pengertian Mikrotik access-nya ya. Sebelum kita lanjut, kita ketahui dulu outline-nya yang bakal kita bahas di materi ini. Nah, jadi outline-nya itu ada 6 ya. Yang pertama itu ada metode akses Mikrotik Router OS. Yang kedua ada akses router buat menggunakan Winbox. Yang ketiga Wi-Fi. Yang keempat QuickSet. Yang kelima Telnet dan SSH. Yang keenam ada konsep serial console. Nah, yang pertama itu kita ada yang namanya metode akses Mikrotik Router OS. Itu terdiri dari keyboard, serial console, remote service telnet atau SSH, Winbox, FTP, API, QuickSet, dan website atau HTTP, serta Mac Telnet, lokal atau Winbox terminal menu, dan Mikrotik TIK app. Terus di sini ada gambar ya. Yang pertama ada akses keyboard. Koneksinya itu langsung di PC. Sedangkan serial console itu koneksinya ke konektor kabel serial. Dan kalau remote service atau telnet atau SSH itu koneksinya ke layer 3, sedangkan Winbox ke layer 2, FTP ke layer 3, API ke mengkoneksikan ke soket programming. Terus QuickSet dan Wi-Fi itu ada di layer 3, Mac Telnet juga ada di layer 2 seperti Winbox. Lokal atau Winbox terminal menu itu ada di terminal Winbox-nya sendiri. Dan Mikrotik TIK app itu koneksinya ada di Android atau iOS. Terus setelah itu kita akan membahas tentang akses real router Mikrotik with Winbox. Nah, cara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasi router Mikrotik adalah menggunakan Winbox Real Device. Untuk aplikasi Winbox available on Windows terkait macOS dan Linux bisa menggunakan pihak ketiga. Terus antara router dan laptop itu bisa dihubungkan menggunakan kabel LAN. Available access by MAC and IP address. Terus ada usernya biasanya itu namanya admin. Passwordnya kita biasanya terserah ya. Lanjut, kita bakal bahas tentang akses virtual router Mikrotik PNetLab with Winbox. Jadi persiapan environment PNetLab yang sudah tersedia ke perangkat virtual Mikrotik. Terus ada persiapan aplikasi Mikrotik, persiapan topologi cloud inet dan router virtual Mikrotik. Terus ada
Terus kalian lakukan routing antara host OS dengan perangkat virtual mikrotik. Terus kalian konekin virtual mikrotiknya ke Winbox. Setelah itu ada akses router boot with Winbox. Yang pertama itu ada pengenalan hostname dan IP address. Yang kedua uji coba. Habis itu ada langkah seperti login Winbox with MAC address ataupun bisa login Winbox dengan menggunakan IP address. Setelah itu kita dapat mengakses router boot with Web5. Nah, Web5 dikenal sejak router OS versi 5 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Support IP-nya versi 4 dan ada juga versi IP 6. Dan website ini juga terdapat support HTTP and HTTPS. Sebagai alternatif Winbox, untuk mengakses router boot via Web5 bisa dengan mengetikkan IP router pada browser, yaitu http:// lebih dari IP router kurang dari. Setelah itu kita bakal membahas tentang quickset. Nah, quickset ini kalau di Winbox konfigurasinya cepat. Settingan dasar router dalam satu tampilan. Dapat diakses melalui Winbox atau Web5. Setelah itu ada remote access, telnet, dan SSH. Nah, remote access telnet ini based on terminal command line interface. Akses router via text atau CLI dapat dilakukan melalui SSH, telnet, console, new terminal atau Winbox, dan terminal. Web5 digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengalami router dengan keterbatasan bandwidth. Dan untuk mengakses router via remote SSH atau telnet maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PATI, WinSCP, dan lain-lainnya. Setelah itu ada yang terakhir, serial console. Serial console digunakan apabila kita lupa atau salah dan telah mendisable semua interface pada mikrotik. Terus serial console juga dibutuhkan saat kita menggunakan net install. Remote via serial console membutuhkan kabel DB9 atau konverter USB ke DB9. Serial console juga menggunakan program hyperterminal baud rate 115200, data bits 8, Perilinon, stop bits 1, dan flow control none. Cara menggunakan serial console itu yang pertama masuk ke terminal seperti PATI. Pilih connection tipe serial dan sesuaikan serial line COM-nya yang dapat dilihat pada device manager. Lalu spek baud rate 115200 khusus perangkat mikrotik.